Jujur saja, saya sebenarnya muak sama banyak orang Indonesia yang sebenarnya memiliki power. Kita semua sama-sama tahu tentang kasus yang sedang terjadi di Amerika Serikat, yang mana terjadi pembunuhan oleh seorang polisi terhadap warga negara Afrika Amerika, yang mana hal tersebut memicu terjadinya aksi demo besar-besaran di Amerika Serikat, kemudian di wilayah Eropa, ada juga di Australia, Selandia Baru, dan di beberapa negara lain. Dan tidak sedikit orang dari berbagai belahan dunia turut menyatakan rasa kepedulian mereka terhadap hal yang sedang terjadi, termasuk di Indonesia. Nah, berbicara tentang Indonesia, Indonesia merupakan negara yang terkenal katanya akan keberagaman suku, ras, budaya, dan lain-lain. Dan tadi saya sempat mengatakan bahwa saya muak sama banyak orang Indonesia yang sebenarnya memiliki power. Nah, memiliki power yang saya maksud di sini bukan hanya soal kekuasaan, tapi lebih kepada apalagi di era sekarang ini, di era digital sekarang ini, dan banyak sekali orang yang sebenarnya terkenal, memiliki nama besar, dan populer lah seperti itu di platform-platform media-media sosial maupun di pertelevisian nasional lah seperti itu, yang mana mereka sendiri memiliki banyak sekali pengikut ataupun penggemar yang mengagumi karya-karya mereka. Dan di negara Indonesia sendiri, uh, khususnya di bagian timur di Indonesia, ada orang yang berambut keriting, berkulit hitam ataupun berkulit gelap, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang Papua atau orang-orang asli tanah Papua seperti itu, dimana um, kita semua tidak usah pura-pura lah, kita semua sama-sama tahu tentang banyaknya persoalan ataupun permasalahan yang sebenarnya terjadi di segala bidang kehidupan di tanah Papua, khususnya masalah hak asasi manusia. Dan pada dasarnya sebenarnya yang saya tahu itu masih ada orang-orang Indonesia yang sebenarnya sama sekali tidak tahu tentang Papua, atau sama sekali tidak tahu tentang persoalan-persoalan di tanah Papua. Dan kemudian ketika pecah kejadian yang terjadi di Amerika tersebut, hal tersebut seperti saya membuka Instagram, membuka YouTube, ataupun nonton di televisi kayak gitu, itu sebenarnya banyak orang yang saya maksud yang memiliki power tadi itu cenderung lebih peduli terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat, di mana ya itu kembali lagi bahwa itu hak setiap orang, dan menurut saya masalah kemanusiaan itu tidak memandang dari mana kau berasal. Tapi um, saya mau kita lebih realistis saja bahwa Anda adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan kemudian orang asli Papua adalah warga negara Indonesia. Dan saya merasa lucu saja karena bagaimana bisa um, hal yang sedang terjadi di negara kalian sendiri, atau di hadapan kalian sendiri, atau di dekat kalian sendiri, itu kalian tidak terlalu peduli atau tidak terlalu peka terhadap yang terjadi di Papua dibanding yang terjadi di Amerika Serikat. Hal tersebut membuat saya sebenarnya bingung. Sebenarnya kenapa orang-orang yang memiliki power, yang mereka yang populer ataupun terkenal ini kurang begitu peka terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya, jika kita lihat kurun waktu yang terjadi dari dulu hingga sekarang di tanah Papua itu, sebenarnya banyak orang Indonesia kurang peduli terhadap apa yang terjadi di Papua, atau kurang mengangkat hal-hal yang sebenarnya terjadi dari dulu hingga sekarang ini, yang perlu diperhatikan seperti itu. Itu mereka kurang mengangkat itu. Padahal sebenarnya begini. Tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang Indonesia yang masih kurang tahu tentang Papua, dimana jika kalian mengangkat persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua, atau kalian lebih peduli terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua, kemudian kalian memberikan pendapat kalian di platform-platform media sosial kalian, ataupun dimanapun yang bisa kalian memberikan pendapat kalian tersebut, itu secara tidak langsung akan mengedukasi pengikut-pengikut ataupun penggemar ataupun orang yang sebenarnya mengagumi karya-karya kalian, dan secara tidak langsung itu akan mengedukasi mereka. Jadi hal tersebut akan membuat mereka akan lebih tahu tentang Papua lah seperti itu. Jadi untuk itu saya ingin mengajak atau mengatakan ini kepada generasi-generasi muda di tanah Papua, agar mereka lebih kritis dalam menyikapi ataupun menanggapi
persoalan-persoalan di segala bidang kehidupan di tanah Papua, khususnya persoalan hak asasi manusia di tanah Papua. Dan mungkin sampai sekarang ini masih terjadi masalah rasisme di tanah Papua seperti itu. Jadi untuk itu diperlukan sikap yang lebih kritis dari generasi-generasi muda di Papua. Memang banyak orang di luar Papua yang sebenarnya begitu peduli terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua. Namun menurut saya bahwa yang harus lebih bergerak lebih maju adalah generasi muda di tanah Papua sendiri, agar tidak usah mengharapkan orang lain agar melihat apa yang terjadi di tanah kita sendiri seperti itu, tapi kita sendiri yang lebih harus memperhatikan atau menyikapi ataupun bisa lebih memberikan pendapat kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi di tanah kita sendiri. Dan sebenarnya salah satu hal lagi yang saya sangat sayangkan dan saya sebenarnya bingung juga tentang media-media televisi nasional seperti itu, yang menurut saya secara pribadi bahwa mereka kurang terbuka ataupun kurang mengangkat sebenarnya banyak sekali, khususnya persoalan HAM di tanah Papua itu mereka kurang terbuka mengenai informasi-informasi tersebut. Menurut saya seperti itu. Itu yang membuat saya bingung, apakah memang dunia atau televisi nasional ini dikontrol oleh orang-orang tertentu atau seperti apa, itu pun saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya saya merasa seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya ingin bilang kepada anak-anak terhadap generasi muda di Papua sekali lagi bahwa apalagi nih, apalagi mereka generasi muda Papua yang mereka terkenal ataupun mereka populer, memiliki nama besar di platform di media-media sosial, kemudian di televisi juga, itu agar mereka tuh lebih kritis lah. Artinya mereka harus berani menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka ataupun pendapat-pendapat mereka terkait persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tanah Papua seperti itu. Jadi inti daripada apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya saya tidak mau buat video ini, cuma saya merasa bahwa setiap kali saya buka Instagram, setiap kali buka YouTube, saya pasti dapat banyak orang mengatakan bahwa Black Lives Matter begitu. Jadi saya merasa bahwa kenapa orang begitu peduli sama apa yang terjadi di luar dibanding persoalannya sedang terjadi di negaranya sendiri, khususnya di Papua seperti itu. Dan itu saja yang membuat saya agak sebenarnya bingung, dan kemudian saya mengatakan saya muak, makanya saya membuat video ini, memberikan pendapat saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan dan saya ingin sampaikan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi inti atau kesimpulan yang mungkin saya bisa sampaikan sedikit adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat sana ataupun apa yang terjadi di negara di luar sana terhadap orang yang berkulit hitam ataupun masalah-masalah hak asasi manusia lainnya seharusnya bisa menjadi contoh di Indonesia sendiri, khususnya terhadap persoalan di tanah Papua, khususnya masalah HAM. Dan salah satu lagi yang bisa dijadikan contoh dari apa yang terjadi di Amerika adalah media-media televisi di sana itu sangat terbuka informasi tentang persoalan yang sedang terjadi di sana, sehingga bahkan orang di seluruh dunia pun tahu seperti itu. Jadi itu yang diharapkan terhadap media-media televisi di Indonesia sendiri, agar mereka lebih terbuka menyampaikan persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang sedang berkembang ataupun masalah-masalah di tanah Papua ataupun di Indonesia sendiri seperti itu. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi lah seperti itu. Jadi untuk generasi muda di Indonesia, ya sebenarnya saya ingin sampaikan kepada generasi muda di Indonesia dan juga khususnya generasi muda di tanah Papua agar lebih peduli terhadap persoalan-persoalan di segala bidang kehidupan di Indonesia ataupun di tanah Papua sendiri, khususnya masalah hak asasi manusia. Karena masalah kemanusiaan itu masalah yang sebenarnya menurut saya masalah yang dasar, ya seperti itu. Jadi ketika kemanusiaan sendiri itu tidak dihargai, ya saya merasa untuk apa seperti itu. Jadi mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika mungkin bahasa saya ada yang menyinggung ataupun membuat kalian merasa tidak enak atau apa, itu saya mohon maaf. Tapi sekali lagi bahwa saya ingin menyampaikan pendapat saya, dan itu juga hak saya.
untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi sekali lagi bahwa jika kalian merasa perlu menyampaikan sesuatu atau pendapat kalian tentang sesuatu, silahkan sampaikan saja dimana dimanapun kalian ingin sampaikan, karena sekarang dunia sekarang itu terbuka dan kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita semua seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kalian sudah mau menonton video ini, dan ya thumbs up, mantap.